Jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak dong. Jangan teriak-teriak. Oke. Jangan pada disambut kali ya. Iya, digeser aja bocor. Bang, ini dong. Kelihatan nggak, Din? Lu di belakang. Ya. Ini mau gimana sih kabelnya? Ntar dulu ya. Biar update terbarunya hari ini. Iya, visum pasti. Oh, mendingan berdiri, Pak. Lebih rata kalau berdiri. Duduk aja biar nanti kan hasil visumnya saya bacain dulu. Oke. Kamu dulu. Kalau lo kamu dulu. Ini benerin dulu dah kabel. Udah ngerekam belum? Enggak tahu kena kis. Itu sana. Deketin aja. Cari dulu ya. Alright. Hasil visum sih udah ada, tenang aja. Saya bacain ntar. Pak sama agenda main doa bersama tadi pagi ya. Yang di lapangan saya mau ngirim Pak, diminta Oh iya, kamu nunjuk badannya. Enggak, nanti dulu Bang, pukul Bang. Bentaran ya. Iya bentar ya. Nanti Pukul kuat gue banget. jadi tripod nih. Iya, sumpah. Baru. Nanti nunduk kok. Halo. Nah, ya, bener mah. Hari ini si Lesti datang nggak? Pemeriksaan dulu. Ya. Oh, belum datang ya? Belum datang. Dia aman, dia aman. Oh gitu ya? Belum datang ya? Udah lu play belum? Pakai mic Dulu kan di belum? double tuh suaranya. Udah. Jangan pakai mic double. Ngomong badan. Iya, belajar. Gua mau ini dulu pada gua. Gua berkorban ya. Empat nih sampai di badan ini. Dulu ya, biar ini update ini. Siapa? Weh, mejanya jangan terlalu gini banget ya. Balik nih. Ataya, geser Ataya. Nih, sisa aja di kamera. Mau masuk TV ya, Be? Ngeri kali. Bang Edi. Gua rela demi Cang Edi bahu bersandar. Randy dia. Apaan nih yang temen lu? Randy yang tuh dililit kabel Randy macam kabel. Gila lo Randy kerja. Halo, Mariana. Itu hari ini datang nggak Lesti? Pemeriksaan lambung. Nah. Udah 800 yang nonton. 800. Jadi dia gimana? Mungkin dia datang nggak? 800. Ini apa? Instagram. Dulu ya. Halo. Nah, untung di dalam kan, rapat kan? Luar biasa nih Pak Kabit udah. Iya. Enggak, ini karena hari ini dia dipanggil tapi dia nggak datang. Jadi ngomongin lagi berapa? Apa? Ngomong lagi apa? Halo. 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 Ren, nanya apa aja Ren? Ngomong dulu tanya nggak Ren? Apa sih ngomong masih penyelidikan? Udah ada. Umum pasti. Masih awalan doang pasti. Kerjaan. Gue butuh buat yang gini.
Gerah betul. Kemasannya? Pak, telepon Pak. Pak, lu udah banget sih, Pak? Ya kalau ini gue udah setengah bang. Halo, Marena. Halo. 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 Nah, gimana? Kurang tinggi. Sinyalnya jelek ini, Ibu. Jadi Nah, nih mundurin dikit. Enggak bang, kamera lu kesinian dikit. Batal mungkin ya. Karena Ini di jadi sini buat ada badannya. video di Polda nih. Biar saya jelaskan. Nah. Tapi nggak datang hari ini. Berarti saksi yang udah diperiksa itu. Nah tuh, coba lepas dah bang, lepas dah bang. Terus itu Enggak, lu. Itu licin. 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 Sesat lu. Iya bakal ada. Kita mencari solusi bang. Manajemen ya. Oh, sang Moji itu yang satpam itu ya? Iya. Lima ya, betul ya. Oke ya. Kalau CCTV-nya udah di mana ya? CCTV di dalam CCTV. Yang di Garu rumahnya udah diamankan. Oh, yang penting kelihatan gambarnya aja di CCTV itu. Ya udah tanya Pak Ade ya nanti ya. Oke ya. 2.000. Oke. 3.000 cuma. Oke pak. Gak usah pakai Baik, pak. kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan kasus terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban atas nama saudari Lesti Kejora atau Lestiana dengan terlapor saudara Muhammad Rizky atau Rizky Bilar. Penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi. Sampai dengan hari ini telah diperiksa sebanyak 5 orang saksi, termasuk kedua orang tua Lesti. Kemarin juga sudah diambil keterangan oleh penyidik. Kemudian juga penyidik telah mengamankan CCTV yang ada di tempat kejadian perkara, itu di rumah Jalan Gaharu 3, tempat terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut. Saat ini barang bukti sudah diamankan penyidik. Kemudian juga bisa saya sampaikan bahwa hasil visum terkait dengan dugaan kejadian ini juga sudah dimiliki oleh penyidik, hasil visum, ya, di mana dalam hasil visum ini bisa saya sampaikan diantaranya adalah menerangkan bahwa satu, terdapat luka memar di telapak tangan belakang kanan disertai dengan bengkak. Kemudian yang kedua, terdapat luka memar di lengan bawah bagian depan lengan kanan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri, dan tidak terdapat gangguan fungsi. Kemudian yang ketiga, terdapat luka memar di siku belakang tangan kiri disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri. Kemudian terdapat juga gangguan fungsi juga. Kemudian yang keempat, terdapat luka memar di leher bagian depan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri, serta terdapat gangguan fungsi. Sehingga pada saat yang bersangkutan
berobat ke rumah sakit Bunda. Kita lihat menggunakan gips yang di lehernya ini merupakan akibat luka memar di leher bagian depan yang disertai dengan bengkak, lebam, dan nyeri, serta terdapat gangguan fungsi tentunya di bagian leher dan sekitarnya. Kemudian penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan gelar perkara terkait dengan kasus ini, di mana dalam gelar dengan hasil visum dan juga pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, kasus ini dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Saat ini penyidik telah tindakan memanggil beberapa orang lain, diantaranya adalah Saudara Muhammad Rizky, yang mana sedianya kemarin semestinya hadir panggilan, namun melalui kuasa hukumnya menyatakan meminta pengunduran pemanggilan atau pemeriksaan menjadi tanggal 13 atau Kamis depan bulan Oktober ini. Kita harapkan tentunya dari Saudara Muhammad Rizky sebagai terlapor ini bisa kooperatif dalam hal ini memenuhi panggilan nanti tanggal 13 sesuai dengan permintaannya agar bisa membuat terang persoalan ini. Kemudian tentunya Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang berkeadilan dalam hal ini. Nah, tentunya juga kami prihatin terhadap apa yang terjadi terhadap korban Saudari Lesti Kejora. Ya, mudah-mudahan apa yang dialami ini juga cepat pulih ya, karena memerlukan waktu juga untuk pemulihannya. Kemudian dalam pemeriksaan awal memang diterangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini bukan yang pertama kali terjadi. Sudah pernah berapa kali terjadi ya, kemudian pernah juga sempat melempar menggunakan bola biliar. Hari ini rencananya penyidik mengagendakan meminta Saudara Lesti Kejora datang untuk memenuhi panggilan penyidik dalam rangka menambah berita acara yang masih diperlukan penyidik dalam rangka keterangan tambahan dengan laporan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah terjadi dan dilakukan berulang kali. Ini puncaknya yang berdasarkan keterangan sementara dari Saudara Lesti Kejora adalah karena yang bersangkutan mengetahui adanya perselingkuhan, ya, sehingga inilah yang membuat Saudara Lesti Kejora bereaksi, kemudian terjadi pertengkaran dan juga terjadi penganiayaan atau KDRT di situ yang mengakibatkan korban luka-luka sehingga melaporkannya kepada kepolisian. Kami akan menangani kasus ini secepat mungkin, ya, tentunya secara profesional, terukur dan juga berkeadilan bagi semua pihak, terutama terhadap korban. Ya. Demikian rekan-rekan ya yang bisa disampaikan. Ya. Bisa disebut besar kemungkinan bisa jadi TSK? Ya, kan sudah dinaikkan ke penyidikan. Kalau sudah dinaikkan ke penyidikan berarti kan kasus ini akan sudah memenuhi unsur pidana. Dua alat bukti sudah tercukupi, Bro. Ya, kalau memenuhi unsur pidana artinya dinaikkan ke penyidikan. Nanti akan ditentukan oleh penyidik berdasarkan pasal 184 KUHP minimal 2 alat bukti untuk menentukan tersangkanya, gitu kan. Nah, sekarang kan alat bukti sudah dikumpulkan, tinggal keterangan daripada terlapor bagaimana nanti pada saat diperiksa, ya kan, apakah ada keterangan lain yang bisa menyangkal perbuatan itu dan sebagainya. Itu nanti tentunya diperlukan juga oleh penyidik sebelum menentukan status daripada Saudara Muhammad Rizky yang saat ini masih sebagai saksi. Pak, mengingat hukuman ancaman 5 tahun bisa langsung ditahan nggak sih, Pak? Ya bisa ya. Jadi ancaman hukuman 5 tahun ini bisa dilakukan penahanan. Dan juga penahanan ini juga ada pertimbangan tertentu tentunya apabila nanti dilakukan, ya. Misalnya kita dikhawatirkan yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti, kemudian melarikan diri, kemudian juga dikhawatirkan
mengulangi kekerasan yang sama. Karena hingga saat ini ya saudara Lesti Kejora itu sangat trauma dan ketakutan dan tidak berani kembali kepada saudara Muhammad Rizky, sehingga berada di tempat tertentu yang dalam pengawasan keluarga besarnya, yang mereka tidak berani melepas saudara Lesti Kejora untuk bersama dengan saudara Muhammad Rizky lagi. Pak, kan untuk pemanggilan keduanya kan hari Kamis depan, apa bisa kalau nggak datang dijemput paksa seperti apa Pak? Ya, sesuai dengan ketentuan dalam KUHP kan, pemanggilan kedua apabila tidak datang bisa disertai dengan penjemputan begitu ya. Kita harapkan sesuai dengan pernyataan dari pengacara Muhammad Rizky, kita harapkan pada hari Kamis depan tanggal 13 yang bersangkutan bisa memenuhi panggilan dari penyidik ya. Ya, terima kasih ya. Satu lagi kan kondisi Lesti yang menurut Bapak kurang baik itu, apakah pemeriksaan tambahan itu harus di Polres atau nanti ada kemungkinan juga misalkan pemeriksaan tambahan di tempat lain begitu? Ya, hingga saat ini ya hampir pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat saya bicara belum data ya. Tadi itu saya sudah cek ke penyidik, kalau memang tidak memungkinkan mungkin penyidik yang akan mendatangi tempat saudara Lesti ya untuk mengambil keterangan tambahan. Asal KDRT itu atau nantinya akan berlaku seperti apa? Ya, ini untuk sementara sangkaan pasalnya kan sudah jelas di pasal 44 ya, terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, ancaman hukuman pidananya kekerasan fisik ya, yang dilakukan kekerasan fisik, kemudian didukung dengan alat bukti yang lain. Apabila nanti memang ini terpenuhi menurut penyidik, ini maka ancaman hukumannya 5 tahun penjara ya. Pak, kalau melihat kronologi kan begitu kejam itu bisa hukuman maksimal nggak sih Pak untuk pelaku sendiri? Hukuman maksimal kan ketentuan undang-undang sudah jelas menerangkan bahwa maksimal itu 15 tahun apabila mengakibatkan korban itu kehilangan nyawanya atau meninggal dunia ya. Pak, sebelumnya kan kuasa hukum kemarin menyatakan bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh kliennya terhadap Lesti. Seperti apa, Pak? Ya, itu hak daripada lawyernya ya. Memang lawyernya kan bertugas membela daripada kepentingan kliennya ya. Tetapi tentunya kepolisian, penyidik bekerja berdasarkan pertama ada laporan polisi ya. Kemudian juga fakta hukum yang ada, kemudian didukung dengan hasil visum, kemudian alat bukti yang lain, saksi dan bukti yang lain yang mana nanti ini merupakan panduan daripada penyidik untuk menentukan status daripada terlapor ya. Demikian ya, cukup ya, terima kasih ya. Pak, mungkin untuk yang pelemparan dilihat itu sejak bulan kapan atau seperti apa Pak? Makanya nanti hari ini mau didalami lagi ya hari ini. Tapi dalam keterangan awal pemeriksaan itu disampaikan ada ya sempat dilempar dan menggunakan bola biliar ya, tetapi tidak mengenai karena yang melempar ini terpleset gitu ya. Itu ada rekamannya, videonya juga yang dimiliki. Terkait CCTV yang di rumah Gaharu gimana Pak? Sudah dimiliki ya, Sudah dimiliki ya, penyidik? sudah ditangkap. Terkait dugaan kalau paman Lesti bergeser Pak, sekarang atau sekarang? Ya, itu nanti inilah medis lah ya, tapi keterangannya demikian ya. Saya nggak mengenai keterangan dari visum tadi kan sudah saya bacakan ya, jadi kira-kira mendukung itu kenapa dia pakai. Oke, terima kasih ya. Pak, pada saat dugaan KDRT pelaku apa di bawah tekanan atau obat-obat Alkohol gitu Pak? Ya, jadi KDRT yang dilakukan ini kan bukan pertama kali ya. KDRT ini bukan pertama kali, ini sudah sering, lebih dari 1 kali. Tetapi saudara Lesti sebenarnya tidak terima atas perselingkuhan yang kan, sehingga melaporkannya ke kepolisian untuk dilakukan pengusutan. Tapi Lesti secara sendiri, hukum, ya. Lesti sendiri mengaku Motifnya sama Pak ya, ada perselingkuhan juga Pak ya, lebih dari 1 kali Pak. Gimana? Motifnya sama juga, perselingkuhan. perselingkuhan juga Pak sebelumnya. Ya, kami ya. Nanti hari ini kan dijadwalkan lagi pemeriksaan ya. Nanti kita sampaikan. Tapi di biasa biasa dari Lesti mengetahui apa dugaan selingkuhnya perempuannya tahu nggak kenal nggak mengetahui. Nanti saya juga nggak kenal juga itu ya. Makasih banyak Pak Julpan.
Pak, ada kemungkinan untuk tes urin nggak Rizky Bilar, Pak? Nggak perlu, kan ini kan tindak pidana unsurnya udah terpenuhi, KDRT-nya itu. Oke. Ya KDRT-nya. Jadi nggak ada ya, Pak ya? Nah, KDRT enggak. Kalau mungkin kan udah berapa hari kejadiannya kan, tanggal 28 kan, tanggal berapa kan? Ya. Yes. Jadi lebih kepada fokus kepada tindak pidana KDRT-nya, ya. Siap, Pak. Makasih Pak. Ada pengakuan dari Lesti nggak kalau Untuk CCTV yang sudah kita amankan ada di penyidik. Di sini saya ingin melihat kejadian jam 14.46. Ini adalah menandakan bahwa kamera 1 yang ingin kita lihat, ini kamera 2 yang ingin kita lihat. Inilah yang ditunggu-tunggu. Akhirnya penyidik sudah menemukan CCTV yang merekam dugaan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Mengerucut atau memang menuju kepada yang diduga itu bisa ditahan. Ajun Komisaris Polisi Nurmadewi mengatakan, kita mendapatkan CCTV yang bisa menjadi barang bukti jelas siapa melakukan, kapan, di mana, kemudian siapa pelaku dan siapa korban. Nanti bisa menjadi barang bukti yang jelas kasus yang dilaporkan oleh saudari L. Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora pada pukul 01.51 waktu Indonesia Barat, Rabu 28 September 2022. Penyebabnya adalah Rizky emosi karena Lesti meminta ingin dikembalikan kepada orang tuanya ketika suaminya itu kedapatan selingkuh. Rizky Bilar kemudian melakukan tindak KDRT yang mengakibatkan istrinya mengeluh kesakitan dan mendapat luka-luka. Kejadian yang kedua terjadi pada pukul 09.47 waktu Indonesia Barat. Ternyata Rizky Bilar melakukan KDRT 2 kali, jam 01.51 dan 09.47. Lesti mengaku dibanting dan dicekik oleh Rizky. Lantas melaporkan suaminya ke Polres Metro Jakarta Selatan pada malam hari. Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 5 tahun penjara atau denda sebesar 15 juta. Dia diduga melanggar pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, dalam pemeriksaan Rizky Bilar, polisi jadwal ulang pemanggilan Rizky Bilar. Rizky Bilar meminta penundaan pemanggilan dirinya untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya. Pemanggilan hari ini, kata Nurma, Rizky Bilar sebagai terlapor tidak hadir karena adanya keperluan yang tidak dapat ditinggalkan. Alasannya ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Pihak penyidik bisa menerima, tapi kami pasti jadwalkan untuk pemanggilan kedua, ujarnya. Sementara itu, kuasa hukum Bilar Ade Ervil Manurung yang mewakili Rizky Bilar mengatakan bahwa kliennya tidak dapat hadir lantaran masalah kesehatan psikologis. Dia, Rizky Bilar, tidak bisa datang karena terganggu psikisnya dengan media sosial karena menampilkan berita dengan narasi yang kurang baik yang dilakukan oleh para media, kata Ade. Mental nggak kuat untuk bisa menghadapi hal seperti ini, dia minta penundaan. Ketika ditanya apakah Bilar mengakui tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang dilaporkan Lesti, Ade mengatakan laporan tersebut berlebihan. Oh, itu tidak. Itu berlebihan. Walaupun visum ada tapi ini belum ada pemeriksaan. Kita tunggu pemeriksaan minggu depan, ujarnya. Kata Ade, saat ini Bilar sedang menunggu Ustadz karena masalah psikis yang dialaminya. Saya mewakili Bilar, beliau sedang menunggu Ustadz juga ada kesibukan sehingga tidak bisa datang. Ustadz siapa yang ditunggu Bilar? Kenapa Bilar mangkir? Apakah yang akan dilakukan Bilar selanjutnya? Setelah pihaknya menganggap pelaporan Lesti berlebihan.